Tutup sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Pejabat, yang asli pejabat, bukan ngaku-ngaku pejabat, karena memang sudah kaku. Saya perkenalkan, ini rekan kerja saya yang sangat luar biasa. Di sini beliau menjabat sebagai kasih pelayanan, iya Mas, kasih pelayanan. Mas Kasih, biasa dipanggil Mas Kasih. Oh, biasa dipanggil Mas Kasih, Mas Kasih pelayanan. Beliau ini istimewa juga, istimewa dalam arti selain beliaunya itu sebagai seorang kasih pelayanan, dia juga punya sebuah mindset pikiran yang berbeda dibanding kawan-kawan yang lain gitu. Terbukti beliau hari ini sudah punya sebuah online store yang ada di Shopee maupun Lazada dan di beberapa platform digital yang ada di Indonesia. Nah, ini yang menarik. Sampai hari ini beliau menganggap bahwa dia berada di pemerintahan Desa Tegalsari ini hanyalah sebagai sebuah pengabdian, karena yang pekerjaan sejatinya beliau adalah yaitu itu tadi yang di online store tadi, yang penghasilannya juga sungguh sangat luar biasa. Begitu Mas Kasih ya. Iya. Perkenalkan Mas Kasih, ini namanya siapa? Mungkin kalau untuk di Desa Tegalsari biasanya orang-orang memanggil saya dengan Mas Kasih Ferry Arta Yudiawan. Itu kalau untuk posisi di pekerjaan utama saya sebagai di lembaga pemerintahan itu sebagai perangkat desa. Tapi di lain sisi saya juga sebagai sebagai distributor mungkin. Saya sebagai penyalur Pak sebenarnya Pak. Penyalur di dalam bidang apa itu Mas? Bidang apa? Dalam segala bidang, semua yang bisa dijual secara online itu saya salurkan Pak. Banyak sekali UKM di desa itu kan mereka belum mengenal atau mungkin sulit untuk memahami bagaimana sih cara berjualan online. Jadi melalui platform digital yang ada di Indonesia, baik itu Shopee, Lazada maupun apalah yang ada di situ, sampean punya semua untuk hal itu. Iya. Terus ini Anda mulai tertarik di bidang bisnis digital ini mulai tahun kapan Mas Kasih? Kalau sebenarnya juga tidak secara instan. Saya memulai ini mulai dari, kalau bisa dihitung itu dari 2018. 2018. Iya, saya memulai karena dulu waktu itu saya juga masih belum sebagai perangkat, hanya sebagai THL di kantor desa. Jadi itu sebagai penghasilan tambahan saya awalnya Pak. Penghasilan tambahan. Iya. Terus suka dukanya di awal itu sampai jenengan bisa tahu bagaimana dunia digital ini akan menjadi sebuah dunia yang menjadi masa depan kita. Itu awalnya gimana? Yang mengenalkan itu siapa? Mas Kasih. Kalau dukanya dulu ya. Iya, dukanya. Kalau dukanya dulu awal itu saya juga belajar Pak. Modal awal saya itu 500.000 Pak. Gajian itu saya buat modal. Saya gajian kan 800.000 dulu Pak. 500.000 rupiah. Itu untuk modal awal saya. Pada saat itu apakah Anda sudah menikah? Oh, sudah Pak. Sudah punya anak juga Pak itu Pak. Wah. Sudah punya anak, dan saya kerja di THL di kantor desa dengan penghasilan yang dibilang masih minim Pak, 800.000 per bulan. Akhirnya saya tertarik untuk apa sih yang bisa saya jual secara online itu Pak. Terus kemudian mencoba untuk atau melalui marketplace yang ada di Facebook itu, atau langsung sampean masuk ke platform digital? Saya langsung ke platform digital Pak. Platform Karena digital. mungkin di Facebook jangkauannya juga kurang, saya jarang bermain Facebook. Kalau Facebook kan lebih marketplace Facebook itu kan lebih ke sekitar saja Pak, bukan lebih ke cakup nasional. Oh, seperti itu. Gini. Terus dari 3 tahun Anda membangun bisnis Anda ini, omset terbesar yang pernah Anda capai itu berapa?
Kalau omset kemarin waktu COVID itu di bulan 4 2020 itu Pak, saya 1 bulan itu 25 juta Pak, sampai 25 juta. ya omset saya. Good kan? Itu paling terbesar capaian saya dalam 1 bulan itu. Dampak dari COVID itu mungkin bagi sebagian orang COVID itu berdampak buruk Pak. Kehilangan pekerjaan, terus penjualan juga susah karena sekolah banyak yang ditutup. Tapi bagi saya, ya alhamdulillah Pak, untuk bulan 4 kemarin saya itu saya hitung kemarin itu ada 24 sekian Pak omset saya dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Berarti istimewa sekali. Berarti kan itu menjadi sebuah bukti bahwasanya ke depan dengan pemberlakuan sistem baru yang ada di tatanan dunia atau bahkan di Indonesia pada khususnya, berarti platform digital atau dengan sistem online store ini kan punya masa depan yang sangat cerah. Terus ini konsep kedepannya lagi, Mas Kasih. Ini jenengan mau konsep bagaimana lagi? Apakah menambah toko atau menambah produk? Kalau sebenarnya saya sendiri produk utama saya dulu kan ya kembali saya flashback lagi Pak. Saya sendiri kan sebenarnya dulu 500.000 itu bukan untuk modal saya untuk saya coba iseng-iseng bikin produk A. Ternyata pasaran sepi sampai 1-2 bulan belum ada orderan waktu itu. Iya. Akhirnya saya ternyata susah juga membuat produk. Nah, akhirnya saya juga sempat kok gini ya, ternyata jualan nggak semudah yang saya bayangkan. Akhirnya saya memutar arah Pak, waktu itu banting setir, tetap di jualan online tapi saya nggak menciptakan produk Pak. Terus apa yang anda waktu itu saya lebih kreasikan? Iya, waktu itu saya lebih Pak, mengambil produk dari yang ada di desa-desa Pak. Di desa kita di Tegalsari ini kan juga ada beberapa UKM, UKM juga ada di sekitar desa-desa lain. Nah itu jenengan wadahi dan kemudian jenengan salurkan melalui online store Anda. Iya benar sekali. Dan itu menurut Anda peningkatan secara istilahnya secara pasarnya itu bagaimana Mas? Peningkatan sale-nya itu. Kalau dari UKM itu tadi kan saya juga nyeleksi Pak, artinya nyeleksi misalkan untuk produk makanan. Produk makanan kan yang jelas kita harus menjual rasa Pak. Apakah rasa ini bisa kita saingkan untuk tingkat nasional Pak? Karena kita jualan online itu lawan kita nasional Pak, se-Indonesia, bukan lagi sekitar-sekitar kita Pak. Bagaimana produk ini, apakah produk ini sudah ada? Saya lebih suka kalau produk ini belum ada yang jual Pak di tingkat nasional. Misalkan salah satu contoh di desa sebelah itu Pak, di Tegarrejo itu kan ada olahan dari labu ya. Dari labu itu belum ada Pak nasional itu saya suka seperti itu karena kita ini hal baru. Jadi kalau bisa kita menjual produk yang belum ada di platform digital itu kita lebih mudah, lebih punya celah. Lebih punya celah ya, otomatis karena memang pasar membutuhkan dan ini sebuah keunikan produk. Iya, unik produk. Unik produk yang unik, mungkin juga pasar juga penasaran dan memang belum ada saingan loh. Saya Indonesia ndak ono saingannya ya mesti menang. Iya. Karena tidak ada tantangan di situ. Iya benar sekali Pak. Berarti dari 2018 Mas, dari 2018 sampai dengan hari ini 2020. Sebelum COVID itu tren jualan Anda di platform digital itu bagaimana? Ya kalau jualnya sudah alhamdulillah bisa dirasakan Pak dari nominal laba yang saya peroleh itu. Tapi kan lagi-lagi saya tetap mencari produk-produk yang unik itu tadi Pak. Karena sebenarnya produk unik yang saya jual di toko itu belum banyak Pak. Seperti contohnya yang sekarang ini dari desa Taman Sari itu ada keripik bekicot itu Pak. Itu juga sudah lumayan itu Pak penjualannya Pak. Jadi sebenarnya kan simpel ya, seperti penake omong ya toko oleh-oleh nang pinggir dalan. Iya, cuman ini kan disiapkan dalam bentuk sebuah platform digital gitu loh. Jadi ya mungkin di lingkungan kita belum terbiasa terhadap hal itu, tapi sadar atau tidak sadar ke depan ini pasar ini akan menjadi sebuah
hal yang harus kita ikuti. Pasar digital itu ya harus kita ikuti gitu loh. Terus di tengah pandemi ini Mas Ferry, itu kenaikannya sampai berapa persen Mas Ferry? Dari Kalau sebelum saya pandemi sampai ya pandemi kalau ini. pandemi itu mulai bulan 3 Pak, saya merasakan, ini kok kayak gini orderan saya. Saya terus terang kewalahan itu Pak, mengerjakan orderan semakin banyak setiap harinya. Itu saya bisa katakan itu hampir 3 kali lipat Pak dari hari-hari sebelumnya, sebelum pandemi itu. Itu Anda bekerja sendiri atau Anda sudah mempekerjakan karyawan? Kalau untuk saat ini saya sendiri Pak, Sendiri. karena kerja saya kan hanya di rumah itu mencetak resi saja Pak. Mencetak resi. Iya, saya kan misalkan sekarang sudah ada resellernya mungkin bahasanya. Misalnya contoh yang di Taman Sari Mas ini ada orderan keripik bekicot, ada 3, ini resinya itu langsung diantar ke saya Pak. Jadi jadi produk itu memang tidak stay di rumah Anda ya? Tidak. Anda hanya menyediakan sebuah wadah saja sebagai seorang supplier di mana tempat pemesanan itu aja. Ini sangat menarik dan ke depan mungkin teman-teman para viewer saya bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan Mas Kasi ini yang punya inovasi yang sangat luar biasa. Perlu dicatat loh, dalam masa pandemi 25 juta per bulan loh. Ini sebagai seorang desa 25 juta per bulan itu wong neng Taiwan kalah, wong neng Hongkong kalah. Bahkan anggota DPR kalah gajinya, Pak. Ini wujud dari inovasi dari sahabat saya, rekan kerja saya. Beliaunya adalah kasih pelayanan di Desa Tegalsari yang merangkap seorang pedagang online. Bisa disebutkan Mas Ferry, toko Anda itu di mana saja dan apa nama tokonya? Nanti biar teman-teman yang di sini itu mau pesan apa bisa langsung cek ke tokonya jenengan. Ya, mungkin kalau nama tokonya di semua platform ada Pak. Di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, semuanya sudah ada. Itu namanya, ya memang itu kalau dibilang kesalahan tapi sudah terlanjur Pak. Dulu saya kan awalnya juga nggak tahu bikin toko itu harus gimana karena cuma iseng-iseng aja. Saya bikin ya sesuai nama saya Pak. Namanya Ferry Art Shop Pak. Ferry Art Shop. Iya, ini bisa dicek di seluruh platform digital. Ferry Art Shop. Di situ bisa Anda lihat. Juga bisa Anda cek berapa perkembangan tingkat pembelinya di situ. Apakah ini benar atau bohong? Saya sudah cek sendiri di tokonya Mas Ferry, ini luar biasa. Karena ke depan diakui atau tidak diakui bahwasanya yang menjadi korban dari pandemi ini itu pasti satu, sektor pariwisata, rekreasi, kedua penerbangan dan maritim itu sudah selesai semua, sektor otomotif, konstruksi perumahan, manufaktur, terus kemudian ada layanan keuangan, pendidikan, itu sudah menjadi korban semua, gitu loh. Nah, ke depan yang bisa kita harapkan dan kita bisa survive di situ ketika kita bisa membuat suatu perubahan. Karena yang berpotensi menang ke depan itu satu, pertanian, kedua, ini yang dilaksanakan oleh sahabat saya Mas Kasi ini adalah e-commerce. E-commerce ini sangat luar biasa perkembangannya ke depan. Kemudian informasi teknologi, kemudian keperawatan, pelayanan kesehatan dan lain-lain terkait peralatan-peralatan dan bidang kesehatan. Itu sebuah ilmu baru bagi kita. Jika ingin langsung berkomunikasi dengan beliaunya bisa langsung aja telepon ke nomor HP-nya beliau bisa, atau WA juga bisa, atau bisa kunjungi di online store-nya beliau di seluruh platform digital yang ada di Indonesia, ada di Lazada dan lain-lain, Shopee dan lain-lain. Tokonya Ferry Art Shop. Oke, cus. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferry. Ya, sama-sama. Oh iya, nomor teleponnya berapa? Bisa sampean sebutkan? Kalau yang mau, mungkin kalau untuk warga Desa Tegalsari sudah banyak yang simpan nomor saya karena nomor saya untuk publik juga. Tapi kalau yang belum tahu nomor saya bisa dicatat 085 338 171 565. Kalau mau pengen beliaunya jadi narasumber atau pengen belajar tentang e-commerce, silahkan hubungi sendiri.
Wes penak-penakan lek gelem moro ning omahe gratis. Nggih Mas, nggih. Nggih. Nggih, siap. Terima kasih. Mungkin tambahan Pak. Nggih, monggo, monggo. Harapan saya Pak untuk khususnya untuk yang masyarakat Tegalsari, Desa Tegalsari, yang khususnya Desa Tegalsari. Banyak yang tanya, kudune piye sih Pak iki memulainya? Sama nih ndak usah repot-repot mikir nih, itu cukup saya yang kerja, yang penting sampean menghasilkan sebuah produk Pak. Nanti kerja saya cuma saya mengambil foto aja Pak. Kalau mungkin mereka, wah bungkusnya kok mek plastik biasa dek sidit, selomot karo geni, yang penting kalau misalnya makanan yang kita jual itu rasa Pak yang pertama Pak. Yang penting ketika rasa itu bisa kita tandingkan untuk tingkat nasional ya monggo. Produk ini ya unik ya monggo. Mungkin saya nanti kerjanya kan hanya memfoto saja Pak. Saya foto, saya bikin display yang bagus untuk saya taruh di toko online saya. Ya cuma itu aja. Setelahnya cuma nunggu panggilan dari saya. Ini ada orderan segini, orderan segini. Cuma itu saja. Silakan dibungkus, silakan antar ke rumah saya. Udah guys. Sip. Ini hal yang sangat luar biasa. Nanti siapapun sebagai viewer saya yang mengetahui informasi tentang ini, silahkan ketika Anda mempunyai produk, silahkan langsung berhubungan dengan Mas Kasih yang teleponnya sudah disebutkan tadi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten saya selanjutnya. Konten Pak Pejabat yang asli pejabat, bukan ngaku-ngaku pejabat, tapi memang asli kaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.